Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agung. Selamat datang juga kepada seluruh siswa. Kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang materi desa. Ya, sebelumnya Pak Agung pernah menyampaikan tentang materi desa. Kali ini Pak Agung akan menyampaikan materi desa-desa yang dikatakan maju dan berpengaruh di Indonesia. Ya, silahkan disimak. Kemudian tuliskan komentar kalian tentang apa sih menurut kalian desa yang maju itu. Silahkan ditulis komentar. Ia dipilih sebagai kepala desa pada 2008. Fatur Rahman melihat pendidikan warganya kala itu sangat minim. Ia tidak bisa menyalahkan warga karena ekonomi warga desa korban bedol desa untuk kawasan industri itu juga rendah. Apalagi infrastruktur desa juga sangat buruk. Tidak memiliki anggaran cukup untuk membantu warga, Fatkur nekat mendirikan perusahaan berbentuk badan usaha milik desa atau BUMDes. Ia berharap BUMDes bisa membuat desanya mandiri. Prioritasnya kala itu adalah menekan angka putus sekolah dengan memberikan subsidi biaya SPP. Kini ada sekitar 160 siswa disubsidi BUMDes. Kemudian subsidi dan santunan juga diberikan kepada anak yatim sehingga sekolah mereka gratis. Sekolah yang mendapatkan bantuan salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah di desa itu. Satu murid di sekolah itu diberi bantuan Rp20.000. Biaya sekolah sebetulnya Rp70.000 per bulan. Karena ada BUMDes yang mau subsidi Rp20.000 dan dipotong oleh bos Rp25.000 yang diambilkan dari bos itu, Pak. Sehingga siswa hanya membayar Rp30.000 SPP-nya per bulan, dan itu sangat membantu. Bila tidak ada itu semuanya akan sulit dan berat, dan mungkin banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah atau putus sekolah. Badan usaha ini bergerak di bidang jual beli limbah kayu. Limbah dibeli dari 2 pabrik yang menghimpit desa berpenduduk 1.800 jiwa itu. Fathur tak ingin desanya hanya menjadi korban polusi tanpa mendapatkan keuntungan dari keberadaan perusahaan milik asing itu. Omset 1 bulan itu tidak pasti, cuman kisarannya itu antara 40 sampai 50 juta. Untuk kedepannya mudah-mudahan BUMDes ini bisa berkembang lagi, tidak hanya kita mengelola limbah saja, tapi bisa menyentuh yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk PA di desa. Jadi contoh besok insya Allah kita akan menggunakan teknologi IT untuk pembayaran-pembayaran, misalkan kayak pembayaran listrik atau PDM atau yang lain. Selain pendidikan, BUMDes juga membiayai program sosial dan kesehatan. Rata-rata, desa mengalokasikan Rp35 juta untuk 3 program itu, termasuk memberikan santunan bagi anak yatim. Mardia merupakan salah satu janda yang anaknya mendapatkan bantuan. Untuk anak-anak sekolah bisa gratis dan membantu ekonomi keluarga. Infrastruktur desa juga dibangun dengan dana BUMDes. Mulai dari jalan desa yang semua sudah dipaving, pembangunan joglo desa, sampai renovasi rumah warga yang rusak. Fatkur ingin menunjukkan warga desa tidak perlu hidup dari belas kasih perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Miftah Farid, Gresik. Penampakan desa Peliatan yang ada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sekilas memang tampak seperti desa pada umumnya. Namun siapa sangka, desa Peliatan ini ternyata baru saja ditetapkan sebagai desa paling maju di Indonesia oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya, desa Peliatan ini dinilai memiliki skor tertinggi dari 3 indeks yang ditetapkan Kemendes PDTT, yakni Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Menurut Kepala Desa Peliatan Made Dwi Sutarianta, masyarakat di sana memang terlibat aktif dalam menjaga ketahanan ekonomi warga, terutama selama pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir.
Contohnya saja saat ibu-ibu PKK yang menanam tanaman herbal dan kemudian dijual kepada salah satu pengusaha ekspor bahan baku teh. Nah, upaya ini dinilai bisa meringankan beban ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Yang terakhir aja, salah satu contohnya sekarang dari sisi gerakan PKK. Jadi Puspa Amannya Desa Peliatan, Pusat Pangannya Desa Peliatan, untuk ketahanan pangan di Desa Peliatan sesuai sarannya Bapak Bupati Gianyar. Jadi kami di PKK Desa Peliatan kebetulan bertemu dengan seorang pengusaha teh yang dari Desa Peliatan. Jadi selama beliau pengusaha teh ini ekspor teh, jadi selama beliau mengekspor teh, semua bahan bakunya diambil dari luar daerah. Nah, tanaman kita mengajak masyarakat, artinya saya mengajak dulu pengusaha teh ini, mau enggak kita yang suplai bahan bakunya. Selain ekonomi, Desa Peliatan juga berfokus untuk meningkatkan fokus kesehatan masyarakat dan ketahanan lingkungan. Beberapa langkah yang mereka lakukan, yakni dengan gerakan memperhatikan kesehatan para lansia, serta program sejuta biopori untuk peresapan air. Maka kita berpikir kita ajak masyarakat kita untuk membenahi kasanah budaya, mengembalikan sistem ma'anyudan-yudan itu, budaya ma'anyudan-yudan itu ke Peliatan, kita kembalikan lagi dengan jalan membersihkan sungai, plastiknya kita bersihkan, sungainya kita tata, ada 6 titik seperti yang saya sampaikan tadi. Oh iya, ditetapkannya Desa Peliatan ini menjadi desa paling maju di Indonesia juga tak lepas dari kondisi daerahnya. Desa Peliatan ini dikenal sebagai salah satu desa wisata penghasil kerajinan tradisional khas Bali seperti seni patung, seni ukir, dan seni lukis. Selain wisata seni, desa ini juga menjadi tempat aman dan nyaman untuk menginap apabila hendak berlibur di Ubud. Di Desa Peliatan terdapat banyak homestay dengan menawarkan suasana alam pedesaan yang asri dan alami. Salah satunya seperti yang ada di Banjar Yangloni. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak liburan ke Desa Peliatan ini? Coba tulis jawaban kalian di kolom